Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Na. Cara mudah memahami hal-hal yang rumit di dalam bisnis, manajemen maupun pengembangan diri. Dan juga kita akan menemukan solusi praktis untuk melakukan perubahan. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai Johari Window. Jadi Johari Window ini pertama dikembangkan tahun 1955 oleh Joseph Loeb dan juga Harrington Ingham, sehingga dua nama itu dijadikan satu menjadi Johari. Kenapa window? Sebagaimana namanya, Johari Window terdiri dari beberapa jendela. Kita akan gambar beberapa jendela. Oke. Di bagian bawah jendela ini ada jendela saya, samping kiri ini ada jendela orang lain, atau kita tulis aja supaya enak, ditulisnya others. Nah, di dalam jendela saya ada jendela yang terbuka, ada jendela yang tertutup. Begitu pula di bagian orang lain ada jendela yang terbuka, ada jendela yang tertutup. Nah, mari kita bahas lebih jauh lagi karena jendela-jendela ini penuh dengan makna dan artinya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita kombinasikan antara bagian saya dan bagian orang lain di sini, kita melihat ada kombinasi, ada 4 buah kombinasi. Kita bahas area yang di sini, kuadran yang di kiri bawah ini. Ini bisa dibaca dengan bahwa dari bagian saya, jendela ini terbuka, dari bagian orang lain, jendela ini terbuka juga. Jadi, area ini disebut open area. Artinya, karena terbuka, orang lain bisa melihat saya secara jelas, dan juga saya bisa melihat orang lain secara jelas. Makanya daerah sini disebut open area. Hal yang paling jelas untuk menjelaskan area ini adalah di lingkungan keluarga. Di keluarga kita akan saling mengetahui, karena kedekatan setiap hari, saya mengetahui karakter anak saya, karakter istri, orang tua, dan lain-lain. Begitupun orang tua, anak, istri mengetahui tentang saya. Jadi di sini adalah area yang sangat terbuka. Saya mengetahui dan orang lain juga mengetahui tentang saya. Makanya ini dikatakan sebagai open area. Oke, kita melangkah kepada kuadran yang atau jendela yang kiri atas. Kalau bisa kita baca ini adalah bahwa dari sisi saya, jendela ini terbuka. Dari sisi orang lain, jendela ini tertutup. Oleh karena itu, maka area ini disebut area tersembunyi atau hidden. Kenapa? Karena dari saya terbuka, dari orang lain tertutup. Contoh, biasanya setiap tahun ada yang namanya Individual Development Plan Meeting antara bos sama anak buahnya berdua saja. Di situ si bos akan menanyakan kira-kira aspirasi anak buahnya itu untuk 2-3 tahun ke depan ingin di posisi mana dan training apa yang diperlukan untuk itu. Nah, disitulah kesempatan kita atau si anak buah tersebut mengemukakan minat proyeksi untuk 2-3 tahun ke depan ingin di posisi apa, dan juga mengemukakan training apa yang kira-kira diperlukan untuk mencapai posisi tersebut. Nah, dengan saling mengetahui sekarang antara bawahan dan atasannya untuk 2-3 tahun ke depan, disitulah mulai terkuak atau terbuka apa minat yang diinginkan bawahannya itu. Sehingga sedikit banyak orang lain bisa menguak
tentang keberadaan kita. Oleh karena itu maka apabila tentang saya dikemukakan kepada orang lain, maka keberadaan yang hidden area ini sedikit terbuka, sehingga areanya adalah masuk lagi kepada open area. Karena dari sisi saya terbuka dan dari orang lain juga sedikit menyingkap apa yang diketahui tentang diri saya. Itu jelas di sini, sangat nyata sekali bahwa dengan dibukanya beberapa yang tersembunyi dari diri saya sekarang menjadi open area. Itu salah satu contoh. Kemudian kita akan bahas mengenai area yang di kanan bawah. Kalau kita baca bagaimana area yang di kanan bawah adalah bahwa dari sisi saya jendela ini tertutup, dari sisi orang lain terbuka. Wah, kok bisa ya? Oke. Banyak hal-hal yang tidak kita sadari, kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, maka area ini disebut area blind spot. Salah satu contoh adalah biasanya area ini akan tersingkap dengan bantuan orang lain. Salah satu contoh biasanya banyak sekali bos-bos kita pada saat tatap muka, coaching, konseling, dan lain-lain menjelaskan tentang kita. Salah satu contoh adalah bahwa waktu saya dulu sebagai tenaga pemasaran atau tenaga penjualan di bagian sales, bos saya bilang, "Nak, kamu itu kalau lagi menganalisis sesuatu, bagus sekali caranya," katanya. Dan jujur aja, kemampuan analisis ini sangat diperlukan untuk menjadi seorang marketer. Kedepannya dibutuhkan untuk bagaimana menyusun strategi dan lain-lain. Saya bilang, jadi gimana? Jujur aja, kalau kamu pindah ke bagian marketing, itu bagus sekali. Oh ya? Oke. Akhirnya saya coba masuk ke bagian marketing. Kenapa? Banyak hal yang tidak saya sadari, orang lain melihat kelebihan saya di situ, dan saya jajaki, dan ternyata saya pindah ke marketing, dan di sana saya enjoy juga gitu. Nah, ini adalah satu hal yang sangat baik sekali, ada campur tangan orang lain untuk menyingkap sisi yang tertutup di dalam diri saya. Kemudian juga, setelah saya di marketing, banyak sekali ngajarin produk baru dan lain-lain, bos saya bilang, "Kamu ini kalau menjelaskan sesuatu, sangat jelas sekali," katanya. Itu juga bisa kamu jajaki, kenapa kamu tidak jadi seorang trainer aja, katanya. Oh ya? Lagi-lagi, yang tidak kita sadari, yang tidak saya sadari, dibukakan oleh orang lain. Sehingga saya coba menjadi seorang trainer, dan alhamdulillah ternyata bisa berjalan dengan bagus. Inilah salah satu bagaimana caranya menyingkap area-area di blind spot. Artinya, kita harus mencoba menyerap, menerima kritik orang, baik itu positif maupun negatif. Makanya di sini ada istilah kritik membangun. Disitulah kritik membangun fungsinya adalah untuk menyingkap dari yang tidak kita sadari, tertutup bagi kita, tapi bagi orang lain sangat terbuka. Dan dari situ kita menyadarinya. Oleh karena itu maka, kalau kita mencoba meningkatkan atau menyingkap blind spot ini, maka area ini akan memperlebar area open area. Sehingga saya tersadarkan akan potensi saya, dan orang lain juga jadi terbuka melihat, oh oke, dia memang pintar di sana. Ini adalah bagaimana saya menjelaskan area blind spot. Nah, kita bahas satu area. Kita baca area ini adalah dari sisi saya tertutup, jendelanya itu. Dari sisi orang lain tertutup. Bayangkan, suatu hal yang sangat sulit sekali. Makanya di sini areanya namanya area unknown. Areanya sulit sekali. Bagaimana caranya kita memecahkan misteri ini? Area unknown ini.
banyak diskusi, banyak sekali menerima masukan orang, akan memecahkan area unknown ini. Bayangkan orang lain tidak tahu tentang kita di daerah sini, kita pun tertutup untuk daerah sini. Biasanya, hal ini akan terungkap melalui tekanan-tekanan. Salah satu contoh, saya pergi ke dokter ortopedi, ada keluhan sakit pinggang saya. Dokter ortopedi bilang, "Nah, kamu olahraganya apa?" "Bulu tangkis," saya bilang. "Kamu usia sudah tidak muda lagi. Kamu harus stop olahraga bulu tangkis." Jadi, ganti sama yang lebih agak ringan untuk seusia saya. Dicoba kamu main sepeda, katanya. Saya semula tidak tahu kalau saya bisa nggak main sepeda. Orang lain pun tidak tahu di sini memungkinkan nggak. Akhirnya dicoba, dan ternyata setelah dicoba, ternyata enjoy juga. Sehingga area yang unknown ini mulai terbuka lagi. Saya juga ternyata enjoy bersepeda, orang lain melihat, wah dia goeser gitu kan. Asalnya kan kita sama-sama tidak tahu. Contoh yang lain adalah, di saat kita stay at home, kita suntuk di rumah beberapa minggu, saya kadang-kadang melihat, saya kalau masak bisa nggak ya? Saya tidak tahu, saya nggak bisa masak, saya nggak tahu, belum pernah masak. Orang lain juga tidak tahu kalau saya ada kemampuan nggak dimasak. Setelah dicoba, saya menjajaki, saya bilang, kalau saya masak nanti tolong dikasih masukan, bener nggak? Akhirnya beberapa resep masakan saya coba, alhamdulillah sampai sekarang, saya bisa masak beberapa resep dengan hasil yang cukup memuaskan. Dari situ maka, keberadaan jendela yang semula tertutup bagi saya, dan bagi orang lain juga tertutup, mulai terkuat. Kalau saya bisa masak. Jadi hal-hal ini akan terkuat dengan cara eksplorasi. Atau salah satunya dengan tekanan tadi. Jadi intinya kalau kita amati lebih jauh lagi, inti daripada Johari Window ini, baik itu memahami open area, hidden area, blind spot area, unknown area, adalah memperlebar area open area, sehingga hidden area semakin sempit. Blind spot juga yang tidak tersadari sama diri sendiri juga makin terbuka, dan juga yang semula tidak diketahui oleh orang lain maupun diri sendiri mulai terbuka. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video belajar bareng Kang Nana berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.